Carl Gustav Jung, seorang psikolog ternama, memperkenalkan konsep simbol sebagai jendela menuju alam bawah sadar manusia. Dalam bukunya Manusia dan Simbol-Simbol, Jung menekankan bahwa simbol bukanlah sekadar representasi visual atau gambar yang dapat dilihat, melainkan memiliki makna yang jauh lebih dalam dan berakar pada pengalaman universal yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Simbol-simbol ini tidak hanya muncul dalam bentuk gambar atau ikon yang digunakan dalam budaya tertentu, tetapi juga hadir dalam mimpi, mitos, dan kepercayaan spiritual yang berkembang di berbagai belahan dunia. Melalui simbol-simbol tersebut, manusia dapat memahami dorongan batin, keinginan tersembunyi, serta berbagai aspek dari diri mereka yang mungkin belum sepenuhnya disadari. Simbol dalam pemikiran Jung bukan hanya sekadar objek yang dapat diamati secara kasat mata, melainkan juga mencerminkan realitas psikologis yang mendalam. Simbol memiliki daya transformatif yang mampu menggugah perasaan dan pikiran seseorang, membawa mereka kepada pemahaman yang lebih luas mengenai diri sendiri dan kehidupan. Oleh karena itu, Jung percaya bahwa simbol-simbol ini merupakan sarana penting untuk mengeksplorasi alam bawah sadar dan memahami dinamika psikologis yang tersembunyi di dalamnya. Jung menjelaskan bahwa simbol berhubungan erat dengan alam bawah sadar kolektif, yang merupakan lapisan terdalam dari pikiran manusia. Alam bawah sadar kolektif ini menyimpan pengalaman dan pola universal yang disebut sebagai arketipe. Arketipe adalah bentuk dasar yang telah ada sejak zaman purba dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Arketipe ini mencerminkan berbagai aspek penting dari psikologi manusia, seperti bayangan, shadow, yang merepresentasikan sisi gelap kepribadian, anima dan animus yang menggambarkan aspek feminin dalam pria dan aspek maskulin dalam wanita, serta perjalanan pahlawan, hero's journey, yang sering ditemukan dalam berbagai mitologi dan kisah epik di seluruh dunia. Simbol dalam mimpi dan mitos. Salah satu aspek utama dalam buku ini adalah peran simbol dalam mimpi dan mitos. Menurut Jung, mimpi bukanlah sekadar kejadian acak yang terjadi saat seseorang tidur, melainkan pesan dari alam bawah sadar yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengkomunikasikan sesuatu yang belum disadari oleh individu. Begitu pula dengan mitos dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang seringkali mengandung simbol-simbol yang mencerminkan perjalanan manusia dalam menemukan jati dirinya. Simbol dalam mitos berfungsi sebagai peta yang membantu individu memahami konflik batin dan tantangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Simbol dalam mimpi seringkali tampak aneh atau tidak masuk akal bagi kesadaran individu. Namun, jika dianalisis lebih dalam, setiap simbol dalam mimpi mengandung pesan yang berharga. Jung percaya bahwa dengan menafsirkan mimpi secara simbolis, seseorang dapat mengungkap rahasia tersembunyi dalam alam bawah sadarnya. Misalnya, bermimpi tentang air dapat mencerminkan kondisi emosional seseorang, sedangkan mimpi tentang rumah bisa merepresentasikan keadaan psikologis individu. Simbol dalam proses individuasi. Simbol juga memainkan peran penting dalam proses individuasi, yaitu perjalanan psikologis seseorang menuju kesadaran diri yang lebih tinggi serta keseimbangan antara aspek sadar dan tidak sadar dalam dirinya. Dalam proses ini, individu akan berhadapan dengan berbagai aspek tersembunyi dari dirinya sendiri dan berusaha mengintegrasikannya ke dalam kepribadian yang utuh. Salah satu simbol yang sering muncul dalam konteks individuasi adalah mandala, sebuah bentuk lingkaran yang terdapat dalam berbagai budaya dan tradisi spiritual. Mandala melambangkan keutuhan dan keselarasan batin serta mencerminkan pencapaian kesadaran yang lebih tinggi dalam proses individuasi. Proses individuasi tidaklah mudah dan seringkali melibatkan konfrontasi dengan aspek-aspek diri yang telah lama diabaikan. Oleh karena itu, simbol menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu individu memahami dan menerima bagian-bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Kesadaran akan simbol memungkinkan seseorang untuk mencapai transformasi psikologis yang lebih mendalam. Simbol dalam alkimia dan transformasi psikologis. Jung juga menghubungkan simbol dalam alkimia dengan perjalanan psikologis manusia. Dalam alkimia, transformasi logam biasa menjadi emas tidak hanya memiliki makna harfiah, tetapi juga merupakan metafora untuk pertumbuhan dan perkembangan batin manusia. Proses ini menggambarkan perubahan dari kondisi mentah yang belum berkembang menjadi kesadaran yang lebih matang dan tercerahkan. Dengan kata lain, individu yang mampu memahami dan mengolah simbol-simbol dalam dirinya dapat mengalami transformasi psikologis yang mendalam, menuju pemahaman diri yang lebih baik. Simbol bayangan, anima, dan animus.
Jung memperkenalkan konsep bayangan, yaitu sisi gelap dari kepribadian seseorang yang seringkali diabaikan atau bahkan ditolak. Bayangan ini terdiri dari aspek-aspek diri yang tidak sesuai dengan norma sosial atau nilai yang diterima, sehingga cenderung disembunyikan dari kesadaran. Namun, agar seseorang dapat mencapai keseimbangan psikologis, ia harus berani menghadapi dan mengintegrasikan bayangan tersebut ke dalam dirinya. Selain itu, Jung juga membahas anima dan animus, yaitu aspek feminin yang ada dalam diri pria dan aspek maskulin yang ada dalam diri wanita. Menurutnya, keseimbangan antara anima dan animus sangat penting dalam mencapai keharmonisan psikologis, karena memungkinkan individu untuk memahami dan menerima sisi lain dari dirinya yang mungkin selama ini belum sepenuhnya dieksplorasi. Dengan menyadari dan memahami bayangan, anima, serta animus dalam diri, seseorang dapat mencapai keseimbangan batin yang lebih baik. Hal ini tidak hanya membantu dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam hubungan interpersonal, di mana individu dapat lebih memahami diri mereka sendiri serta orang lain dengan lebih baik. Melalui buku ini, Jung menunjukkan bahwa simbol memiliki peran yang sangat mendalam dalam membantu manusia memahami dirinya sendiri, budayanya, dan spiritualitasnya. Dengan memahami simbol yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menggali potensi tersembunyinya, mencapai kesadaran yang lebih mendalam, serta menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh pemahaman. Simbol bukan hanya merupakan warisan dari masa lalu, tetapi tetap relevan dalam kehidupan modern karena membantu manusia menghadapi kompleksitas pikiran dan emosinya. Oleh karena itu, mempelajari simbol-simbol dan maknanya dapat menjadi kunci bagi setiap individu yang ingin berkembang dan mencapai keseimbangan dalam kehidupannya. Dengan menggali simbol dalam kehidupan kita tidak hanya memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang diri sendiri, tetapi juga dapat menghubungkan pengalaman pribadi dengan kebijaksanaan kolektif yang telah ada sejak zaman kuno. Pemahaman tentang simbol membuka pintu bagi perjalanan menuju keutuhan diri, membawa kita lebih dekat kepada kesadaran spiritual, dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih luas tentang makna keberadaan kita.